Oke, silakan. Oke, baik. Selamat malam teman-teman yang sudah join. Welcome to Free Class by Study Sito ya. Malam ini kita akan belajar suatu topik bedah yang sangat menarik dan juga tentunya sangat sering kita akan jumpai di IGD ataupun di setting operasi baik elektif maupun operasi yang urgent ataupun Sito ya. Ya, jadi malam ini kita akan membahas suatu topik berjudul acute abdomen. Tentu saja acute abdomen ini sebenarnya sangat luas ya, tapi kita akan membahas pokok-pokok penting dan juga hal-hal yang penting untuk kalian tahu sebagai dokter umum ataupun sekarang masih menjadi koas. Nanti kalian akan menjadi dokter umum yang akan bertugas di IGD misalnya atau misalnya jaga di ruangan rawat inap, maka kalian harus memiliki pengetahuan sesuai dengan kompetensi dokter umum mengenai akut abdomen ya. Oke, next. Oke, jadi sebenarnya apa sih akut abdomen itu? Nah, berdasarkan beberapa buku dan literatur, ada yang mendefinisikan akut abdomen sebagai apa? Yaitu sebagai suatu sign and symptom of abdominal pain and tenderness, a clinical presentation that often requires emergency surgical therapy. Ya, jadi apapun keluhan pasien ataupun tanda-tanda dari pasien yang datang dengan nyeri pada perut ataupun adanya suatu tenderness atau perut yang tegang ya. Nah, biasanya ini merupakan suatu clinical presentation yang sangat khas untuk suatu acute abdomen. Nah, biasanya acute abdomen ini dia akan terbagi menjadi surgical cases dan juga non-surgical. Nah, kalau misalnya dia membutuhkan suatu terapi definitif berupa surgical atau pembedahan, maka kita require emergency surgery ya. Adapun literatur yang juga mendefinisikan sebagai any sudden, spontaneous, non-traumatic severe abdominal pain, typically less than 24 hours duration. Ya, jadi ada literatur yang bilang bahwa nyeri perut apapun yang muncul secara tiba-tiba dan juga muncul tanpa dihasilkan oleh trauma, maka itu disebut dengan acute abdomen. Ya, nah kita bisa lihat bahwa abdomen atau rongga perut kita dibagi menjadi 4 kuadran dan juga 9 regio ya. Apa sih fungsinya kita membagi kuadran dan juga regio pada perut? Nah, fungsinya adalah tentunya untuk melokalisir pain atau melokalisir sumber nyeri. Nah, kalau misalnya yang paling khas ya biasanya yang kita akan temui ataupun kita sering dengar pastinya ya, biasanya ada di right lower quadrant ataupun di right iliac region. Nah, biasanya itu merupakan suatu lokasi khas dari nyeri APP atau misalnya appendicitis akut ya. Misalnya pun juga pada regio epigastrik. Biasanya regio epigastrik merupakan disebut oleh orang awam sebagai nyeri ulu hati ya biasanya ya. Sehingga kita biasanya pasien dengan dispepsia ataupun dengan gastritis, mereka akan merasakan nyeri pada epigastric region ya. Oke, selanjutnya. Slide-nya bisa di next ya. Oke. Jadi berdasarkan tipe dari nyeri perut atau nyeri abdomen, maka kita bisa membagi besar menjadi 3 ya. Pertama namanya adalah parietal pain. Kedua adanya namanya visceral pain dan juga ada revert pain. Kalau misalnya parietal pain itu biasanya nyeri yang lebih terlokalisir. Biasanya kalau kita melakukan anamnesis, biasanya pasien akan bisa menunjuk lokasi nyerinya dengan satu jari. Ya. Lalu biasanya kalau pasien yang datang dengan somatic pain, dia itu akan posisinya nggak akan bergerak banyak. Misalnya dia akan meminimalisir pergerakan dia dengan pernapasan yang diatur sedemikian rupa dan juga tidak batuk untuk menjaga agar pain itu tidak terinisiasi atau tidak terangsang terjadinya suatu pain. Nah, parietal pain ini terjadi kenapa sih? Nah, dia itu terjadi karena adanya suatu nerve root. Jadi saraf-saraf nyeri pada suatu segmental nerve roots. Nah, dia
dia akan mempersarafi si parietal peritoneum, sehingga jika terjadi suatu inflamasi ataupun iritasi pada peritoneum, maka dia akan menyebabkan parietal pain ini. Sedangkan kalau misalnya visceral pain ini sangat sulit untuk dilokalisir. Biasanya pasien akan tidak akan bisa melokalisir di mana lokasi nyeri di perutnya. Nah, pasien-pasien dengan visceral pain ini dia tidak akan tereksacerbasi oleh suatu adanya gerakan atau misalnya peningkatan intraabdominal pressure atau tekanan intraabdominal ya. Nah, visceral pain ini dia itu disebabkan oleh karena adanya suatu distensi. Jadi GI tract kita atau misalnya saluran pencernaan kita merupakan suatu hollow viscous ya secara general, sehingga pada saat terjadi suatu distensi, misalnya terjadi suatu sumbatan atau misalnya obstruksi atau misalnya terjadi iskemia, nah itu akan menyebabkan suatu visceral pain yang sangat hebat. Sedangkan jika visceral peritoneum ini kita potong ataupun misalnya kita sayat ya menggunakan scalpel, misalnya dia sebenarnya tidak akan merasakan atau tidak akan menginterpretasikan itu sebagai suatu rasa nyeri ya. Jadi biasanya visceral pain ini disebabkan oleh karena adanya suatu distensi atau misalnya ada suatu iskemia. Biasanya adalah bowel iskemia ataupun terjadi suatu ileus ya biasanya ya, sehingga menyebabkan nyeri yang hebat dan tidak terlokalisir. Nah, yang ketiga ada namanya revert pain. Revert pain ini adalah suatu nyeri yang dirasakan tapi bukan pada lokasi stimulusnya. Jadi misalnya paling sering adalah biasanya kalau terjadi suatu batu pada gallbladder, pada kandung empedu, biasanya pasien akan merasakan suatu pain yang menjalar dari kanan atas dari perut, dia akan menjalar ke belakang misalnya ya. Oke, selanjutnya bisa next. Nah, penyebab-penyebab dari acute abdomen sebenarnya sangat banyak. Kita bisa membaginya menjadi non surgical dan juga surgical ya. Di sini kita akan lebih fokus ke kasus-kasus dengan surgical dan juga poin-poin penting untuk kalian yang nanti akan OSCE ya, misalnya OSCE untuk koas-koas yang di stase bedah. Oke, next. Nah, primary goal atau misalnya tujuan utama kita dalam mendiagnosa suatu acute abdomen adalah untuk kita melakukan anamnesis, kita melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang yang berkaitan tentunya ya. Kita tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu differential diagnosis sehingga kita bisa melakukan suatu planning. Misalnya kita sudah melakukan anamnesis, lalu kita melakukan pemeriksaan fisik. Sepertinya pasiennya differential diagnosis atau working diagnosisnya adalah appendicitis akut. Nah, sehingga itu akan menentukan planning kita. Misalnya kita akan lakukan suatu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang biasanya dipilih untuk appendicitis misalnya adalah USG abdominal ataupun misalnya CT scan ya. Lalu kita lakukan suatu working diagnosis untuk apa lagi? Oh, untuk menentukan apakah pasien ini akan memerlukan suatu intervensi operasi, pembedahan atau enggak, ya. Lalu kita juga sebelum dilakukannya operasi, tentunya kita ada persiapan preoperasi, ya, sehingga semua hal ini harus berjalan berentetan atau berkaitan, ya, sehingga dari awal kita menerima pasien di IGD, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kita harus melakukan secara terstruktur dan terarah, ya. Next. Nah, jadi pertama-tama tentunya saat kita bertemu dengan pasien, kita nggak akan langsung pemeriksaan fisik atau misalnya kita langsung lakukan pemeriksaan penunjang ya. Pertama-tama pasti kita akan lakukan namanya history taking atau anamnesis dulu ya. Biasanya pasien dengan acute abdomen pasti akan datang dengan suatu nyeri perut. Nah, seperti yang kita sudah pelajari berkali-kali ya dari kita preklinik dan juga kita koas, kita sudah sering sekali mendengar namanya Socrates ya, site, onset, karakteristik, radiation timing, exacerbating elevating factor dan juga severity ya, ini yang harus kita tanyakan
untuk mendapatkan suatu diferensial diagnosis ataupun mengarahkan diagnosis pasien ya. Lalu kita juga akan menanyakan pasien mengenai keluhan-keluhan GI atau gastrointestinal ya. Jadi keluhan-keluhan pencernaan tentunya dari mual, muntah, lalu juga dari BAB ya. Kalaupun ada diare ataupun misalnya ada suatu konstipasi ya. Lalu kita juga akan nanya associated symptom yang biasanya akan dialami oleh pasien. Misalnya kalau ada infeksi, maka kita akan menanyakan tanda-tanda infeksi. Misalnya apakah ada demam, ya. Lalu kita juga akan tanyakan sebagai diferensial diagnosis, misalnya simptom-simptom atau keluhan pada urinary. Jadi BAK-nya seperti gimana? Apakah ada gangguan? Apakah misalnya ada kelainan atau tiba-tiba warna urin yang berubah ya. Lalu pada misalnya pada wanita tentu kita harus tanyakan ginekologi, obstetrik ginekologi ya. Jadi apakah pasiennya lagi hamil ataupun misalnya pernah ada mens terakhir kapan atau misalnya memang sudah positif test pack-nya gitu ya, ataupun misalkan ada history of other diseases, misalnya memang ada penyakit bawaan atau misalnya bekas operasi ataupun misalnya dari family history. Halo, sorry ya Halo. putus ya. Udah Iya. ya? Oke. Lalu kita juga harus tanyakan dari obat-obatan yang dia minum, lalu juga dari family history-nya, dan juga tentunya surgical history, yaitu apakah pasien ini adalah pasien post operasi, misalnya pasien datang dengan riwayat operasi 1 minggu yang lalu, maka kita harus itu dapat mempersempit atau mengarahkan lagi lebih dalam kepada diagnosa pasien ya. Next. Nah, untuk physical examination atau pemeriksaan fisik tentunya kita akan selalu mulai dari pemeriksaan keadaan umum pasien dulu. Keadaan umum, kesadaran pasien, apakah kosmetis atau stupor, atau misalnya pasien koma, ya. Lalu kita akan lakukan pengukuran tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital, ingat ya, selalu ada blood pressure, heart rate, respiratory rate, dan juga temperatur atau suhu, ya. Kita akan lakukan pemeriksaan head to toe secara cepat, lalu kita akan lakukan suatu pemeriksaan lokalis, ya. Lokalis adalah berarti di abdomen. Abdomen tentu saja seperti yang kita sudah pelajari dari preklinik ya, IAPP. Apa itu IAPP? Dari inspeksi, auskultasi, palpasi, dan juga perkusi ya. Jadi dari inspeksi kita lihat dulu apakah perut pasien ini terdapat suatu distensi atau misalnya dia cekung, cembung, atau misalnya terdapat suatu dalam kontur atau dalam stavum. Lalu apakah ada bekas operasi ataupun ada suatu massa yang nyata pada saat kita menginspeksi sudah bisa melihat bahwa ada massa di bawah di dalam rongga abdomen ya. Kalau misalnya dalam kontur itu biasanya terjadi pada obstruksi usus ya, obstruksi usus yang sangat sangat hebat sehingga menyebabkan kita sebagai pemeriksa bisa melihat kontur usus pada permukaan perut pasien ya. Sedangkan kalau dalam stavum itu adalah pada saat pemeriksa bisa melihat gerakan peristaltis pada permukaan perut pasien ya. Lalu kita lakukan auskultasi. Auskultasi tentu saja kita akan cek bowel sound atau biasa kita tahu dengan bising usus berapa kali per menit. Kita akan cek biasanya di 4 regio atau biasanya di periumbilikal ya. Lalu kita akan cek untuk metallic sound. Metallic sound ini merupakan tanda dari obstruksi ya. Dia metallic sound seperti dengan namanya, dia adalah suara seperti koin ya, seperti metal ya. Kalau blue itu biasanya dia terjadi pada suatu overflowing, jadi misalnya pada AAA atau kita biasa tahu sebagai abdominal artery, abdominal aorta aneurysm, ya itu kita bisa mendengar blowing. Lalu kita juga bisa mendengar borborygmus. Borborygmus itu adalah suatu suara peristaltis yang jelas dan keras bisa kita dengar ya.
Kalau misalnya palpasi, halo, sorry ya, Oke, boleh. Oh, udah udah oke. kedengeran. Sorry ya. Ya, kalau misalnya pada palpasi, kita akan lakukan palpasi, tentu saja pasien kita akan minta untuk kakinya dinaikkan ya. Lalu kita akan cek palpasi adalah pertama adalah light palpation. Light palpation adalah kita meraba dengan satu tangan ya. Jadi seperti ini kita akan lakukan palpasi di 9 regio ataupun 4 kuadran ya. Lalu kita akan lakukan deep palpation. Deep palpation biasanya kita akan lakukan dengan 2 tangan. Jadi kita akan melihat apabila ada massa, kita akan merasakan ya apabila ada massa, sambil kita akan melihat ekspresi pasien. Ekspresi pasien apakah pada saat kita lakukan palpasi dia kesakitannya hebat atau masih ringan atau misalnya sedang ya. Lalu kita lakukan perkusi. Perkusi itu kita akan cari apakah ada suatu distensi dari usus sehingga menyebabkan suatu hipertimfani atau misalnya normal terdapat timpani. Lalu kita juga akan cari namanya asites. Ya, asites itu adalah build up itu penumpukan cairan ya di rongga peritoneum. Lalu kita pada semua kasus akut abdomen jangan lupa kita harus selalu lakukan digital rectal examination atau DRE atau RT rectal touche ya. Kita harus selalu lakukan ini. Biasanya kita akan mencari apakah adanya suatu nyeri pada area jam tertentu. Misalnya apabila nyeri di segala arah, biasanya itu adalah merupakan tanda-tanda pada pasien dengan peritonitis generalisata ya. Lalu kita juga lihat apakah bila ada darah ataupun misalnya ada massa yang bisa menyebabkan obstruksi ya. Lalu pada pasien-pasien wanita tentunya kita lakukan pelvic examination ya. Lalu untuk jika kita ada differential diagnosis penyakit atau kelainan pada urinary tract atau saluran kencing, maka kita akan melakukan pemeriksaan pada saluran kencing ya, atau misalnya pada kidney dan juga pada urinary symptomnya ya. Lalu kita akan melakukan special test enzyme. Special test enzyme ini sangat banyak ya, tentunya sesuai dengan kasus-kasus sesuai dengan differential diagnosis kita. Jika misalnya kita curiga ke arah misalnya kelainan pada gallbladder, maka kita akan lakukan special test Murphy-Sign ya, di mana ada inspiratory pause. Lalu pada saat kita lakukan palpasi deep palpation pada right upper quadrant ya. Sedangkan kalau misalnya kita paling sering adalah kita akan lakukan special test enzyme dari appendicitis. Ya, ini yang merupakan favorit ya, biasanya keluar menjadi soal ataupun pertanyaan pada saat kita koas ataupun bersama dokter-dokter senior ya. Jadi kita akan lakukan special test enzyme dari appendicitis, di mana pertama aku biasanya selalu mulai dari McBurney's point dulu, McBurney's point ya. Lalu kita akan melakukan palpasi di sana apabila ada nyeri ataupun misalnya ada rebound tenderness, yaitu bisa juga kita sebut dengan Bloomberg sign ya. Lalu yang lain juga ada namanya Dunphy sign, ada Rovsing sign, ada obturator sign ya, ada juga Stoa sign ya. Oke. Next. Nah, untuk pemeriksaan penunjang biasanya yang selalu dilakukan adalah laboratory evaluation. Jadi pada semua pasien yang masuk dengan acute abdomen, biasanya kita akan lakukan laboratory evaluation. Biasanya adalah complete blood count, di mana terdiri dari HB, WBC, white blood cell ya, atau terus trombosit, RBC ya. Itu biasanya semua terdiri di CBC. Lalu kita juga biasanya paling sering kita akan lakukan elektrolit ya. Lalu kita akan lakukan pemeriksaan ini juga urinalysis ya. Urinalysis. Tentunya teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya ada pasien wanita dengan usia produktif, lalu dia datang dengan nyeri pada perut kanan bawah.
aku tahu kalian pasti langsung, oh APP nih, kanan bawah. Nah, tapi kalian harus menyingkirkan diferensial diagnosis kalian. Gimana caranya? Yaitu dari yang tadi, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjang yang sangat terjangkau, sering didapati, dan juga bisa sangat membantu kita ya. Kita akan lakukan pemeriksaan beta HCG di urin ya, untuk merule out differential diagnosis kita ya, yang paling sering pada wanita usia produktif, yaitu adalah kehamilan ektopik terganggu ya, atau KET. Lalu kita akan lakukan pemeriksaan radiologi juga, bisa kita sesuaikan dengan suatu ileus obstruktif, atau misalnya paralitik. Kita bisa lakukan X-ray abdomen 3 posisi, atau biasanya disebut dengan BNO IVP ya. Kita bisa lakukan dengan posisi upright, supine, dan juga LLD ya. Sedangkan kalau misalnya kita curiga terhadap misalnya batu pada CBD atau batu pada gallbladder ya, kita bisa lakukan abdomen ultrasound. Sedangkan biasanya kalau appendicitis, biasanya kita akan memilih dengan CT scan abdomen. Ya, ini merupakan yang non-invasif. Kalau misalnya yang lebih invasif, kita bisa lakukan yang namanya intraabdominal pressure monitoring, diagnostik laparoskopi, dan juga ada diagnostik peritoneal lavage. Ya, ini biasanya sudah jarang dilakukan pada rumah sakit dengan fasilitas radiologi yang baik dan juga bisa dijangkau ya. Jadi biasanya kita sudah tidak melakukan pemeriksaan yang lebih invasif. Biasanya jika sudah terlihat jelas dengan CT scan ataupun dengan X-ray, maka kita akan langsung melakukan tindakan terapeutik dibandingkan kita melakukan suatu tindakan diagnostik ya. Next. Oke. Jadi ini merupakan ciri-ciri ataupun temuan-temuan yang biasanya kita dapatkan yang merupakan ciri-ciri dari acute abdominal pain ya. Biasanya finding ini biasanya dia berkaitan dengan suatu tindakan pembedahan yang diperlukan ya. Jadi biasanya kalau terdapat pneumoperitoneum ataupun misalnya terjadi kita lihat adanya suatu dilatasi yang sangat besar atau sangat masif dari usus ya, biasanya ini sudah mengarah ke terapi definitif yang dibutuhkan adalah surgical ya. Next. Nah, jadi treatment itu biasanya kita akan bagi menjadi 2 ya. Biasanya adalah treatment inisial atau treatment awal. Biasanya ini merupakan treatment yang akan kita lakukan pada saat kita menjadi dokter umum di IGD ya. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan acute abdomen, lalu kita curiga ini merupakan suatu kasus surgical ya, maka kita akan pertama-tama kita akan minta pasiennya untuk dirawat inap ya. Kita akan masukkan pasien ke rawat inap, lalu kita akan berikan pertama treatment suportif dulu. Misalnya kita akan berikan suatu suplementasi oksigen, lalu kita berikan kita pasangkan biasa disebut sebagai 3 antena ya. Biasanya kita akan pasang NGT atau nasogastric tube, lalu kita akan pasang IV access, lalu kita akan pasangkan urine catheter ya. Jadi 3 ini kalian ingat kalau misalnya nanti muncul di OSCE ataupun misalnya kalian akan menjadi dokter lalu kalian ketemu pasien dengan akut abdomen, maka ini sangat penting untuk kalian lakukan di IGD ya. Lalu jika pasiennya memang kita curiga ini merupakan atau misalnya dari dokter bedahnya sudah menginstruksikan bahwa pasien ini harus operasi gitu, maka kita harus NPO-kan pasien ini atau non per oral ya. Jadi nggak ada makanan, minuman ataupun obat yang masuk melalui oral untuk sebagai persiapan operasi ya. Nah, jangan lupa pada saat kita pasang IV, maka kita bisa langsung ambil sampel darah pasien ya. Kalau misalnya pasien keadaan umumnya kurang baik, lalu kita akan curiga bahwa pasien ini sudah membutuhkan darah ya, maka kita lakukan cross match ya. Cross match kita ambil darahnya lalu kita cek golongan darahnya. Kalau misalnya pasien ataupun keluarga tidak tahu secara pasti ya, kita juga bisa ambil darahnya untuk sebagai sampel yang tadi laboratory examination ya. Begitupun juga dengan pemasangan kateter juga kita bisa mengambil sampel
urinnya untuk kita urinalisis. Lalu untuk terapi medikamentosanya, biasanya kita akan memberikan broad spectrum antibiotik ya. Biasanya paling sering sih kita berikan ceftriaxone ataupun ciprofloxacin ya. Lalu kita berikan IV analgesik sesuai dengan tingkat sakit pasiennya, lalu kita berikan PPI atau proton pump inhibitor sebagai suatu gastroprotector ataupun agar pasiennya lebih nyaman ya. Lalu tentu saja jangan lupa kita harus konsulkan ke dokter bedah ya. Kita akan konsulkan ke dokter bedah untuk terapi definitifnya ya. Next. Nah, ini ada beberapa algoritmnya. Algoritma ini berdasarkan suatu onset dari nyeri perutnya, ataupun ada tidaknya peritoneal sign, ataupun laboratory value yang kita dapatkan ya. Next. 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 Oke, next lagi. Nah, oke, kita masuk ke case discussion ya. Nah, case yang pertama. Ada seorang wanita berusia 75 tahun datang ke IGD ditemani oleh anak perempuannya ya. Jadi keluhan utama dari pasien adalah nyeri pada seluruh perut sejak 2 hari yang lalu ya. Awalnya nyerinya itu berasal dari epigastrik, regioepigastrik ya, jadi dari nyeri ulu hati lalu ke seluruh lapang perut ya. Dalam 2 hari terakhir nyerinya sangat buruk ya. Lalu pasien juga merasakan suatu fatigue atau kecapean, menjadi lebih lemas, dan juga pasien merasakan mual ya. Nah, saat anak dari pasien kita anamnesis bahwa ternyata pasien ini punya riwayat konsumsi jangka panjang dari NSAID ya, karena dia memiliki suatu nyeri pinggang yang kronik ya. Biasanya pasien juga berkali-kali datang dengan dispepsia yang rekuren, biasanya diberikan antasi dan juga proton pump inhibitor ya. Pada pasien ini tidak ada riwayat trauma pada abdomen ataupun riwayat trauma lainnya ya. Pada saat physical examination kita dapatkan bahwa pasien datang dengan GCS 9 sampai 10 ya. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital, pasien hipotensif, lalu terdapat suatu takikardi, takipnu, dan juga demam ya. Pada pemeriksaan lokalis, pada abdomen pasien terdapat suatu distensi, tidak adanya bising usus, hilangnya liver dullness, lalu juga nyeri pada palpasi, dan juga terdapat suatu rebound tenderness. Defense muskular didapatkan di seluruh regio ya. Pada saat kita melakukan rectal kita dapatkan bahwa adanya nyeri di seluruh area jam dinding ya. Jadi diagnosis pada pasien ini, diagnosisnya adalah septic shock, et causa peritonitis diffusa ya, karena curiga adanya suatu perforasi gastrik ya. Coba kita next. Nah, pada evaluasi kita dapatkan bahwa pada CBC terdapat leukositosis dan juga inflamasi ya. Kita lakukan pemeriksaan penunjang pilihan kita adalah BNO IVP ya. Abdominal X-ray 3 posisi. Next, coba kita lihat X-ray-nya. Ya. Pada pasien ini ya kita lihat ada bilateral cupola sign ya. Ini bilateral cupola sign. Nah, terdapat pneumoperitoneum ya pada X-ray upright-nya. Lalu kita dapatkan free air pada X-ray LLD ya. Pada X-ray supine kita dapatkan suatu dilatasi dari bowel ya. Terdapat udara di dalam ususnya ya. Sebentar. Oke. Next dulu deh. Oke, jadi initial treatment dari pasien ini apa aja? Next.
Nah, tentu saja kita akan admit pasiennya ya. Lalu kita berikan oksigenasi sesuai kebutuhan pasien di IGD ya. Kita NPO-kan pasien ini karena tentu saja pasien ini akan dioperasi ya, surgical ya. Jadi kita NPO, lalu kita pasangkan NGT untuk dekompresi. Kita pasangkan karena pasien ini septic shock ya. Jadi dan juga tadi kan TTV-nya sudah hipotensif, takikardi, takipno ya. Jadi kita pasangkan 2 large bore IV access ya. Kita langsung masukkan kristaloid ya. Kristaloid kurang lebih 30 ml per kilogram per jam. Lalu kita juga cross match type blood-nya ya, untuk persiapan jika terjadi suatu blood loss yang masif intraoperasi, sehingga kita akan siap-siap untuk persiapan darah untuk transfusi ya. Lalu kita lakukan urine catheter. Nah ini salah satu fungsinya dari kita memasangkan urine catheter adalah untuk mengetahui urine output. Urine output itu kita akan ketahui penting ya untuk kita mengevaluasi apakah terapi kita berhasil ataupun terapi kita kurang berhasil. Apakah kita perlu melakukan terapi cairan yang lebih agresif ataupun sudah kelebihan ya. Lalu kita masukkan terapi medikamentosa, kita berikan antibiotik, kita berikan analgesik dan juga PPI ya. Kita konsulkan ke spesialis bedah umumnya sehingga dilakukan suatu eksplorasi laboratorium. Lalu kita dapatkan bahwa terjadi perforasi pada gasternya. Ini kita kenapa curiga perforasi gaster? Nah, curiga karena tadi pasiennya memiliki suatu riwayat pengobatan NSAID, self medication NSAID yang jangka panjang, dan juga pasien juga ada history dari recurrent dyspepsia ya. Jadi ada risiko yang sangat tinggi terjadinya suatu peptic ulcer ya, atau gastric ulcer. Sehingga kita curiga ke arah gastric perforation. Nah, pada saat kita lakukan XLAB, exploratory laparotomy, maka kita dapatkan terjadi gastric perforation pada bagian antrum ya. Lalu kita lakukan suatu fix dengan omental patch ya. Lalu kita tutup dan pasiennya dirawat di ICU ya. Pada pasien ini karena usianya juga sudah tidak muda ya, jadi kita lakukan suatu biopsi atau PA ya, histologi dari jaringan di sekitar perforasi ini karena jaringannya rapuh ya. Jadi kita lakukan suatu perforasi apakah benar ini sebuah ulcer ataupun bisa saja suatu keganasan ya. Oke, next. Nah, kasus nomor 2 ya. Jadi kasus nomor 2 ada seorang laki-laki berusia 70 tahun datang ke IGD ya. Dia mengeluh adanya nyeri di seluruh lapang perutnya ya sejak 2 minggu yang lalu. Awalnya nyerinya itu hilang timbul. Lalu di dalam 2 minggu terakhir dia semakin buruk ya. Pasien ada mengeluhkan suatu muntah yang berwarna gelap, tidak ada darah segar, dan juga sekitar 1/4 gelas aqua ya, biasanya kita pakai ukurannya ya. Lalu pada pasien ini juga ada mual dan juga perasaan begah ya pada perutnya, dan juga pasien tidak nafsu makan. Pasien sudah 1 minggu tidak BAB ya. Pasien ini memiliki riwayat penyakit kanker atau tumor pada rektal ya. Jadi pada saat pasien didiagnosa, pasien tidak menjalani suatu pengobatan ya, sehingga lalu pasien datang, lalu kita lakukan suatu pemeriksaan fisik ya. Pada pemeriksaan fisik pasien juga hipotensif dan juga takikardi dan juga takipno ya. Abdomennya distensi, terdapat dalam kontur, dalam stefung, tidak ada bising usus ya, liver dullness juga hilang, lalu pada seluruh regio adalah hipertimfani ya. Pasien merasakan nyeri pada saat dipalpasi. Nah, kita lakukan rectal touche ya. Pada rectal touche kita dapatkan suatu rektum yang sudah kolaps, lalu kita dapatkan suatu massa ya terasa pada buku jari. Lalu pada saat kita keluarkan jari terdapat suatu fecal matter ya, terdapat feces dengan warna gelap ya. Diagnosanya adalah complete large bowel obstruction at causa rectal tumor ya. Next kita lihat pemeriksaan penunjangnya. Pada saat kita lakukan pemeriksaan lab, kita dapatkan
peningkatan dari inflammatory marker ya. Lalu kita lakukan BNO-IVP, BNO 3 posisi. Nah, pada pasien ini kita bisa lihat nih, distensi ususnya sangat-sangat jelas ya. Lalu ada air fluid level terdapat free air ya. Oke. Sorry ya, aku nggak bisa annotate dari sini. Boleh, ya. Ini pasiennya kita nggak, ya, ini kita lihat ya. Dia posisinya adalah setengah duduk ya, LLD dan juga supine. Kalian ingat ya posisi untuk X-ray 3 posisi ya. PNO. Ya, jadi kita lihat ada air fluid level. Lalu di sini banyak yang di LLD itu kita lihat bahwa ususnya sangat distensi ya, itu ya. Usus yang harusnya isinya feses dan juga cairannya dia isinya jadi udara semua ya, terdapat juga air fluid level nih di sini. Nah, kalau ini yang supine kita bisa lihat bahwa dinding dari kolonnya ini kelihatan nih kan ini merupakan struktur usus ya, struktur hollow viscus yang memiliki haustra. Jadi kita bisa curiga bahwa ini merupakan struktur kolon nih yang melebar atau distensi ya. Oke, next. Oke, initial treatment kita apa? Next. Nah, initial treatment kita adalah, of course, kita akan admit pasiennya, kita akan rawat inap pasiennya, kita berikan oksigen suplementasi ya. Biasanya kita akan berikan simple mask ya, simple mask. Biasanya 10 ya, 10 liter per menit ya. Lalu kita NPO-kan pasien ini, karena kita akan rencana untuk operasi ya. Kita pasangkan 3 antena, apa itu NGT, IV, dan juga urine catheter ya. Lalu kita berikan fluid resuscitation, kita berikan antibiotik, analgesik, dan omeprazole. Tentu saja jangan lupa kita konsul ke dokter bedah ya. Nah, terapi definitifnya apa? Kita lakukan suatu eksplorasi laparotomi ya. Kita lakukan X-lab. Pada saat kita lakukan insisi ya, kita buka lapis demi lapis, maka usus dari pasien ini langsung distensi, dia langsung keluar. Ini jadi kalian lihat di foto ya, ini ususnya udah gede banget ini, udah isinya semua udah udara ya. Lalu kita buatkan suatu sigmoidostomia, kita buatkan stoma keluar sehingga pasien kita histologi atau PA untuk rektal tisunya untuk mendapatkan diagnosis histopatologi yang definitif ya. Lalu pasien akan BAB melalui stoma ini ya. Oke, next. Halo, next. Sebentar. Belum keganti ya di sini. Oh iya, udah deh. Oke, jadi ini kasus ketiga. Kasus ketiga ada wanita usia 25 tahun datang ke IGD ya. Dia mengeluhkan suatu nyeri pada right lower quadrant, perut kanan bawah ya, dari sejak 6 jam yang lalu ya. Nyerinya tajam. Nah, ini kalian harus tahu ya bahwa biasanya ada pain migration ya, migrating pain. Nah, jadi ini khas pada kasus APP atau appendicitis akut. Biasanya pasien akan mengeluhkan suatu nyeri yang berasal dari ulu hati, lalu berpindah ke kanan bawah. Kalau misalnya nanti terjadi suatu abses yang pecah atau misalnya suatu iritasi peritoneum yang luas, maka dia akan menyebabkan pain atau nyerinya itu akan menyebar lagi ke semua regio ya. Nah, pada pasien ini dia awalnya dari ulu hati lalu ke kanan bawah ya. Pasien juga mengalami demam ya. Dia ada mual, muntah, dan juga nggak ada nafsu makan ya. Medical history tidak ada penyakit dahulu yang signifikan. Lalu pada physical examination kita dapatkan bahwa pasiennya takipnu dan juga demam ya. Lalu kita dapatkan suatu bising usus, terdapat nyeri pada McBurney point, terdapat rebound tenderness, terdapat Rovsing sign, Dunphy sign, SOAS sign, dan obturator sign negatif ya. Pada saat kita lakukan digital rectal examination, kita dapatkan bahwa pasiennya merasakan nyeri pada arah 10 dan 11 ya. Jadi diagnosa kita mengarah ke acute appendicitis ya.
Nah, next. Oke. Evaluasinya tentunya kita lakukan adalah CBC, complete blood count ya. Terdapat suatu leukositosis dan shift to the left ya. Lalu kita lakukan yang tadi aku udah bilangnya, kalian ingat-ingat ya. Aku udah bilang kan pada pasien wanita usia produktif dengan nyeri pada kanan bawah, kalian betul memang harus juga ke arah appendicitis, tapi kalian tidak boleh melupakan diagnosa diagnosa bandingnya ya. Jadi yang paling sering adalah diagnosa bandingnya adalah KET, kehamilan ektopik terganggu ya. Jadi kalian harus lakukan pemeriksaan urine beta HCG, di mana pada pasien ini kita dapatkan negatif ya. Nah, selain itu dari pemeriksaan fisik, dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk acute appendicitis, biasanya pasti kalian udah sering dengar kita akan lakukan scoring dengan Alvarado score ya, di mana biasanya kita hafalkan dengan Mantrels ya. Nah, lalu kita akan lakukan scoring ya. Semakin banyak skornya, maka dia akan semakin pasti bahwa ini merupakan suatu APP ya. Nah, ini gambaran USG-nya ya, kita bisa lihat bahwa terdapat donut sign ya. Donut sign yang digambar di bawah ini. Terdapat suatu struktur luminal ini ya, luminal menebal, dan juga terdapat, biasanya kalau di CT scan dia akan bilang bahwa terdapat suatu struktur lumen yang menebal dengan dengan fekalit di dalamnya ya, menyebabkan dia buntu ya. Oke, jadi initial treatment kita apa? Next. Nah, aku yakin pasti teman-teman udah hafal deh di case ini ya. Pasti initial treatment-nya adalah kita rawat inapkan pasien ini, lalu kita berikan suplementasi oksigennya, simple mask, lalu kita berikan NPO, non per oral, karena kita akan persiapkan untuk pasien di operasi ya. Lalu kita pasangkan 3 antena. 3 antena apa aja? NGT, IV access, dan juga urine catheter ya. Kita lakukan suatu maintenance karena pasien ini datang tidak ada keperluan untuk fluid resuscitation ya, jadi kita cuma maintenance saja, kita berikan kristalloid ya 500 ml per 8 jam biasanya. Lalu kita berikan IV antibiotik, IV PPI ya. Kita konsulkan ke dokter bedah umum. Nah, penting untuk teman-teman ingat, pada kasus-kasus yang kita curiga appendicitis akut ya, kita tidak akan memberi pasien ini analgesik ya. Kita nggak akan berikan sebelum terdapat suatu pemeriksaan yang pasti bahwa pasien ini adalah appendicitis atau dokter bedahnya sudah mengkonfirmasi, ya ini appendicitis, baru boleh kita berikan analgesik ya. Oke, next. Nah, ini ya, appendektomi secara laparoskopi ini. Nah, tapi biasanya kalau misalnya pasien datang dengan appendicitis akut, biasanya kita akan lakukan open ya. Nah, ini videonya sangat jelas ya. Jadi ini merupakan vermiformis appendix ya. Vermiform appendix kita akan lepaskan dari mesoappendix ya. Biasanya kalau kita intraoperatif, kita akan cari dari Taenia coli-nya ya. Jadi Taenia coli-nya kita akan susuri, lalu sampai kita akan dapat appendix ya di dekat sekumnya iliosekal. Nah, lalu kita akan lakukan ligasi ya, lalu kita akan ikat dan juga kita akan remove appendix-nya. Oke. Oke deh. Sekian ya presentasi malam ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di kolom chat, atau misalnya pun langsung mau raise hand dan juga langsung bertanya, silakan ya. Terima kasih. Oke, yay. Oke, mungkin aku stop dulu ya slideshow-nya. Oke, thank you so much Valeska, pemaparannya udah jelas, panjang, padat banget nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ada pertanyaan, boleh banget nih, kita masih ada waktu untuk ngebahas pertanyaan. Oke, Valeska, ini ada langsung sigap nih dari Melinda, mau ajuin pertanyaan. Oke, silakan Melinda, mau langsung unmute aja, boleh?
Oke, dokter. Selamat malam, dokter Valeska dan eh, dokter. Ya, Eh, maaf sebelumnya saya izin bertanya. Tadi untuk terkait dari yang case 1, case 2, case 3, itu kan sebenarnya case-nya berbeda-beda ya. Ada yang kanker, ada juga yang appendicitis. Nah, itu kenapa semuanya ada yang diberikan, kenapa semuanya diberikan PPI ya, Dok? Maksudnya di sini fungsinya apa? Karena sebelum-sebelumnya saya hanya tahu PPI itu untuk eh, ke apa ya, untuk kelainan gastro khususnya yang sekresi asam lambung gitu, Dok. Nah, saya juga izin bertanya, Dok, untuk dosis omeprazol untuk yang IV itu apakah 40 mg ya, Dok? Soalnya kalau yang saya tahu, kalau untuk yang per oral itu 20 mg. Mungkin seperti itu saja dulu, dokter. Terima kasih sebelumnya. Oke, selamat malam Melinda ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab satu-satu ya. Jadi mengenai penggunaan PPI, biasanya sih kan PPI itu memang betul merupakan suatu gastroprotector ya, atau obat medikamentosa untuk biasanya pasien dengan kelainan asam lambung atau dispepsia ya. Nah, pada kasus-kasus ini pasien ini sudah datang dengan anoreksia atau tidak adanya nafsu makan. Nah, sehingga kita tahu kan kalau misalnya pasien sudah beberapa hari atau beberapa kali skip makan atau beberapa hari tidak makan, tentunya pasti pasien itu sudah merasakan ketidaknyamanan di lambungnya karena nggak ada makanan yang masuk ya, nggak ada konsumsi makanan, sehingga kita berikan itu untuk sebagai obat support pada pasien sehingga agar lambungnya lebih nyaman dan juga tidak terjadi suatu dispepsia ya. Kalau misalnya apa tadi yang kedua? Yang kedua, dosis omeprazol ya. Kalau misalnya dosis injeksi, dosis vial itu adalah 40 mg ya. Kalau misalnya dosis per oral itu adalah emang 20 mg ya. Begitu. oke. Baik, Dok. Terima kasih. Jelas? Iya. Oke, terima kasih. Tanya lagi boleh nggak, Dok? Oh iya. Oh ya, Dok. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya lagi. Jadi untuk saya izin bertanya untuk yang case 2, Dok. Tadi sebelum dokter menampilkan jawabannya, saya sempat mikir itu ileus, Dok. Saya lihat-lihat lagi ternyata apa ya tadi, bising usus kalau nggak salah itu negatif ya, Dok. Itu saya izin bertanya, Dok, bagaimana sih kita bisa membedakan ileus sama yang di sini kan tadi large bowel obstruction, itu saya sebenarnya nggak tahu diagnosis itu, Dok. Saya cuma tahu ileus obstruktif sama paralitik. Jadi itu bagaimana ya, Dok, cara bedainnya? Terima kasih, Dok. Iya. Oke. Sebenarnya begini ya, kalau misalnya pada literatur atau buku-buku Indonesia, memang biasanya kita akan mendapatkan nama itu ya, ileus obstruktif dan juga ileus paralitik ya. Nah, kalau misalkan pada literatur atau buku-buku yang berbahasa Inggris ya, biasanya mereka akan memperjelas apakah ini small bowel obstruction ataupun large bowel obstruction, ya sama aja. Cuman di kasus ini aku pakainya large bowel obstruction-nya biar jelas aja bahwa obstruksinya terjadi di kolon ya, di usus besar, bukan di small bowel ya. Jadi bagaimana caranya kita membedakan ileus obstruktif dan paralitik? Biasanya adalah paling gampang dari biasanya sih paling sering dari bisa dari anamnesis, history taking maupun dari pemeriksaan penunjang ya. Biasanya kalau pada pasien ini yang tadi pasien kasus kedua, kita kan sudah mendapatkan ada poin bahwa pasien ini ada history dari rectal tumor, which is very possible atau sangat mungkin bahwa itu akan menyebabkan suatu masa itu dia tumor itu akan makin besar sehingga menyebabkan suatu obstruksi ya, karena rektum kan merupakan bagian juga dari GI tract ya. Jadi dia akan bisa menyebabkan suatu obstruksi ke yang lebih proksimal. Makanya yang paling distensi itu adalah large bowel-nya ya. Selain itu juga kita bisa lihat dari pemeriksaan radiologis ya. Biasanya pada pemeriksaan radiologis BNOIVP atau X-ray abdomen 3 posisi kita bisa membedakan sekali ya. Misalnya kalau misalnya pada pasien-pasien dengan obstruksi akibat volvulus ya, kita bisa lihat dengan jelas ya ada volvulusnya. Misalnya kita bisa lihat dengan coffee bean sign misalnya. Nah, lalu kita juga kalau misalnya paralitik biasanya kita akan lihat dengan suatu gambaran usus semua yang distensi
dari proksimal hingga ujung distal, semuanya dia akan distensi ya. Tentu saja kita akan lihat kita akan lihat secara definitif ya, misalnya intraoperasi, maka kita akan mengkonfirmasi kecurigaan kita, misalnya begitu. Ya biasanya sih kayak gitu. Ya kurang lebih begitu deh. Oke, gimana Melinda? Udah cukup terjawab belum nih? Mungkin Sangat jauh dokter untuk pertanyaannya itu, tapi satu lagi boleh nggak dok? boleh banget Oh, ya. dong, silakan. Terakhir Kak Dok, jadi masih terkait case 2 tadi, sebenarnya saya bingung kenapa di pemeriksaan fisik itu, dia itu nggak ada bising ususnya dok, karena yang saya pelajari sebelumnya, ya mungkin saya jelasin dulu ya dok, kenapa saya bisa mikir ileus, karena ada dam kontak sama dam Stefung itu, karena biasanya kalau ada sign seperti itu, saya langsung mikir ke ileus, terus tinggal dibedain ileus paralitik atau obstruktif. Nah tadi di situ kan bising ususnya negatif ya negatif ya dok, jadi saya mikirnya berarti ini paralitik, soalnya kalau obstruktif pasti dia ada suara, istilahnya kayak suara ribut gitulah. Yes. Ini dok di kasus ini dia negatif gitu dok. Terima kasih dok. Aku jawab ya. Pertanyaannya bagus. Begini, yang harus kamu perhatikan juga adalah onsetnya. Betul pada pasien paralitik bahwa kita nggak akan dapat bising usus. Tetapi kamu harus ingat bahwa pada saat kasus obstruksi, kalau misalnya kamu mendapatkan pasien ini pada fase awal atau dia baru mulai obstruksi, biasanya dia obstruksi parsial. Nah, ini kan aku tulis dia komplit ya. Kalau misalnya awal, biasanya dia akan terjadi suatu obstruksi parsial dulu. Nah, inilah yang kamu bilang pada saat obstruksi parsial, maka usus atau GI tract kita itu akan berusaha untuk mendorong obstruksi ini. Gimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan peristaltiknya. Makanya kamu bilang bising ususnya akan makin tinggi pada saat kita auskultasi, akan banyaklah suara-suara di perut ya. Nah, tapi pada pasien ini dia udah dari 2 minggu yang lalu. Kamu lihat dia udah terakhir BAB adalah 1 minggu yang lalu. Nah, ini adalah kita bisa curiga bahwa ini sudah bukan di fase awal ya, jadi udah di fase dia udah complete obstruksi. Jadi pada fase awal tubuhnya itu mencoba dorong, akhirnya fatigue ya. Jadi dia akan yang awalnya dia mengkompensasi, akhirnya istilahnya dia capek lah gitu, capek. Jadi akhirnya BU-nya nggak ada begitu. Apa cukup jelas ya Melinda ya? Jelas banget dok. Terima kasih banyak ya dok. Oke deh, sip. Oke, mantap. Melinda ini kayaknya ini ya, koas teladan nih, atau anak FK teladan ya. Kalau duduk pasti di depan ya, ini Valeska ya. Oke. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Nih, mumpung ada calon dokter bedah kita di sini, jadi kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Ya. Oke, gimana nih? Ada yang mau nanya nggak? Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman memikirkan pertanyaan. Ada tiga. Oke, mungkin aku bakal share sedikit ya tentang, share sedikit link nih di kolom komentar. Untuk kalian isi untuk evaluasi kita ya. Jadi gimana sih menurut kalian kelas hari ini? Bisa kalian isi di Google Form itu. Cepet banget, itu kayak cuman dikit banget pertanyaannya, mungkin 10 detik lah selesai. Nah, terus di bawahnya juga aku kirimkan kalian link untuk masuk ke forum diskusi kita. Jadi ada open chat, namanya Cito Classroom. Di situ kita bisa diskusi apapun. Jadi kalian punya pertanyaan apa, boleh banget. Atau mungkin punya insight atau pelajaran baru, boleh juga dibagi ke teman-teman koas atau anak FK lainnya gitu ya. Oke, boleh nih, kita masih ada waktu sedikit lagi kalau kalian mau ada pertanyaan. Ada yang punya pertanyaan lagi mungkin? Sebentar, aku share stop dulu nih. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita foto dulu kali ya, Val ya, sambil kita nunggu nih teman-teman mau nanya apa gitu ya. Kita foto sebentar. Yuk teman-teman, boleh kita nyalakan kameranya. Pengen lihat nih muka-mukanya yang rajin-rajin malam ini gitu ya. Oke.
Kita tunggu sebentar. Yuk, teman-teman. Yuk, Reza. Wah, lagi di mana nih, Reza? Bentar ya, Rez. Yuk, nyalain dulu videonya. 5 detik aja. Kita foto Iya. bareng ya. Yuk, teman-teman. Oke. Yaudah, yuk kita foto dulu yuk, Val. Rez. Oke. Yuk. Weh, ada Melinda. Halo. Hai, Gita. Halo, salam kenal. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, udah sip, mantap. Thank you teman-teman. Kalau masih mau ada pertanyaan lagi, nanti boleh menyusul di WhatsApp atau di open chat yang aku kirim linknya itu ya. Nanti untuk YouTube kita akan langsung kasih ke kalian linknya. Tapi linknya mulai dari sekarang mungkin nanti akan bisa diakses sama kalian-kalian doang. Jadi nanti kalian nonton YouTube-nya pakai link yang kalian pakai untuk registrasi ya, gitu ya. Oke, thank you teman-teman semua. Semoga sesi malam ini dari calon dokter bedah kita dapat berguna buat kalian. Jadi kalau kalian oski bedah langsung ingetnya, oke, Dokter Valeska bilang ini kemarin gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di kelas-kelas Sito yang lain. Selamat istirahat. Ya, selamat malam semuanya. Thank you Valeska. Makasih. Bye-bye. Oke, aku end ya.